Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, pagi ini kabarnya bagaimana? Baik. Baik, sebelum kita mulai kegiatan atau pelajaran pagi hari ini, seperti biasa kita mulai dulu dengan berdoa. Silakan ketua kelas Amar untuk memimpin teman-temannya berdoa. Teman-teman, ayo berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Orang tua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Terima kasih, anak. Silakan kembali Amar. Baik, anak-anak. Pagi hari ini kita akan belajar materi atau berkegiatan tentang P5 ya, proyek penguatan profil belajar Pancasila. Nah, tema kita untuk kegiatan P5 kita kali ini adalah tentang gaya hidup berkelanjutan. Apa anak-anak? Gaya hidup berkelanjutan. Dengan proyek kita mengurangi sampah plastik di sekolah. Jadi anak-anak, tema kita adalah tentang sampah. Jadi sampah itu adalah perkara yang sangat penting untuk kita tanggulangi ya, karena kalau itu tidak kita tanggulangi dengan benar maka akan membuat lingkungan kita menjadi tercemar. Baik, lalu sebelum kita masuk ke materi terlebih dahulu saya absen dulu ya. Jadi belum kita absen. Amar Asmi Fauzi ada ya di kelas itu. Amelia Nur Hasanah, Afara ada, Julian Abdi masuk, Maisa Cinta Laura masuk, Muhammad Hafiz masuk. Mana Hafiz? Sakit. Oh, sakit. Arman Maulana ada, Naura Yasmin masuk, Raihan Aska masuk, Riza Aulia masuk juga, Syawal Juliansa ada, Tita masuk ya, masuk, Muhammad Bin Putra masuk. Jadi tinggal Hafiz ya yang tidak masuk karena sakit. Mudah-mudahan kita doakan segera sembuh dan bisa masuk kembali besok ya. Baik anak-anak, tadi sudah tahu sampaikan bahwa materi kita tentang pengolahan bukan pengolahan ya, tapi mengurangi sampah plastik di sekolah. Jadi kita akan berkegiatan tentang itu. Nah, sebelum Pak Fauzi menjelaskan lebih jauh tentang macam-macam sampah, lebih dahulu kami akan putarkan sebuah video tentang jenis-jenis sampah berdasarkan bendanya, supaya kita tahu jenis sampah itu yang bagaimana saja. Coba perhatikan video ini ya. Coba sambil didengarkan atau yang tidak membawa catat ya.
Pengertian sampah. Sampah dapat didefinisikan sebagai bagian dari sesuatu yang tidak dipakai, tidak disenangi, atau sesuatu yang harus dibuang. Umumnya, sampah berasal dari kegiatan yang dilakukan manusia, seperti kegiatan rumah tangga, perdagangan, industri, pertanian, dan berbagai kegiatan lainnya. Kita pasti sering melihat sampah yang berserakan di sekitar kita, baik itu di pinggir jalan, sungai, hingga di lahan kosong. Padahal membuang sampah sembarangan dapat menyebabkan aroma yang tidak sedap, banjir, mengurangi kesuburan tanah, hingga menjadi sarang nyamuk. Oleh karena itu, kita harus membuang sampah pada tempatnya dan dipisahkan sesuai jenisnya. Berikut jenis-jenis sampah. Berdasarkan sifatnya sampah dibedakan atas sampah organik dan sampah anorganik. Sampah organik. Sampah organik merupakan sampah yang mudah membusuk dan diurai oleh bakteri, jamur, kuman, dan cacing di tanah. Sampah organik biasanya berasal dari sisa-sisa makhluk hidup. Contohnya adalah kotoran hewan, ranting pohon, daun kering, kulit buah, sisa sayur, daging, atau tulang ayam. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi pupuk kompos untuk membantu tanaman tumbuh dengan baik. Sampah anorganik. Sampah anorganik merupakan sampah yang tidak dapat diurai atau tidak dapat membusuk dan akan terus ada di tanah walaupun telah tertimbun tanah selama bertahun-tahun. Contohnya adalah botol plastik, kantong plastik kemasan, kaleng botol, kaca, styrofoam, sikat gigi bekas, dan karet ban. Sampah anorganik ini dapat dimanfaatkan menjadi bahan daur ulang seperti tas, pot, lampu gantung, atau celengan. Berdasarkan wujudnya, sampah dibedakan atas sampah padat, cair, dan gas. Sampah padat. Contoh sampah padat seperti plastik, kertas, karet, dan lain-lain. Sampah cair. Contoh sampah cair antara lain air sabun, air bekas cucian, limbah air dari pabrik, dan limbah toilet. Sampah gas. Sampah gas dapat dikatakan sebagai emisi dan biasanya dikaitkan dengan polusi. Berdasarkan asalnya, sampah dapat dibedakan atas sampah alam, sampah manusia, sampah nuklir, sampah industri, sampah pertambangan, dan lain-lain. 1. Sampah alam. Sampah alam adalah sampah yang berasal dari alam atau terbentuk secara alami. Contohnya adalah dedaunan kering, ranting, kulit kayu, dan buah-buahan yang membusuk. Umumnya, sampah alam tidak menimbulkan masalah karena mudah diuraikan secara alami. 2. Sampah manusia. Sampah manusia adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia. Sampah ini merupakan sisa dari proses metabolisme yang terjadi dalam tubuh manusia. Contohnya adalah urin dan feses atau tinja. Sampah manusia dapat berbahaya bagi kesehatan jika tidak ditangani dengan baik. Hal ini karena sampah manusia dapat menjadi pembawa bibit penyakit yang disebabkan virus dan bakteri. 3. Sampah konsumsi. Sampah konsumsi adalah sampah yang dihasilkan oleh manusia karena mengkonsumsi atau menggunakan. Secara umum, sampah konsumsi dapat dikatakan sebagai sampah-sampah yang dibuang ke tempat sampah. 4. Sampah nuklir atau radioaktif. Sampah nuklir adalah
sampah yang dihasilkan dari reaksi fusi dan fisi nuklir. Reaksi tersebut menghasilkan uranium dan thorium yang merupakan bahan berbahaya bagi lingkungan dan manusia. Sampah nuklir dapat menimbulkan radiasi dan mencemari lingkungan. Oleh karena itu, jenis sampah ini harus ditangani secara khusus. 5. Sampah industri. Sampah industri adalah sampah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Contoh sampah ini beragam, tergantung pada jenis industri yang menghasilkannya. Hampir semua produk industri akan menjadi sampah pada suatu waktu ketika sudah tidak dapat digunakan lagi. 6. Sampah pertambangan. Sampah pertambangan adalah sampah yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan maupun sisa dari produk pertambangan. Namun secara umum, sampah dibagi menjadi 3 jenis, yaitu sampah organik, sampah non-organik, dan sampah B3. Sampah organik dan anorganik sudah dijelaskan pada awal materi. Nah, apa itu sampah B3? Ini penjelasannya. Sampah B3 adalah singkatan dari bahan berbahaya dan beracun. Mengapa berbahaya? Karena umumnya bahan tadi dapat meledak, mudah terbakar, beracun, atau melukai tubuh. Sampah B3 seperti baterai, cairan pembersih, kaleng aerosol, obat nyamuk bakar, oli, aki, seng, dan besi. Sampah B3 dapat didaur ulang, namun harus dengan penanganan khusus dari para ahlinya. Yuk kita peduli terhadap lingkungan sekitar, karena jika bukan kita, siapa lagi? Baik, itu tadi adalah video singkat ya anak tentang jenis-jenis sampah dan cara penanganannya. Jadi dari video itu kita bisa mengambil banyak materi atau informasi tentang sampah, bahwa sampah itu ternyata kalau tidak kita tanggulangi dengan benar, dengan baik, tidak tepat, maka bisa menyebabkan kerusakan lingkungan. Nah, kerusakan lingkungan itu ketika terjadi, maka yang menjadi dampaknya, yang menerima dampak negatifnya adalah manusia sendiri. Karena kalau kita tidak peduli dengan sampah yang ada di sekitar kita, tentu yang terjadi adalah akan menimbulkan banyak macam penyakit. Apalagi seperti yang saat ini musim penghujan, ya enggak? Kalau kita membuang sampah itu tidak pada tempatnya, maka akan menyebabkan diantaranya bisa menyebabkan banjir, ya enggak? Bisa menyebabkan tergenangnya air-air yang nanti bisa menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk, ya. Nyamuk yang nanti kalau kita tergigit itu bisa terjadi demam berdarah, ya. Nah, karena tadi dari materi yang ada di tayangan video itu secara umum, ya, itu sampah dibagi menjadi berapa? Menjadi berapa? 3. Yang pertama apa putra? Sampah organik. Yang kedua sampah apa, Laura? Anorganik. Yang ketiga sampah apa, Riza? B3. Ada berapa? 3 ya? Yang pertama sampah organik, anorganik, B3. Jadi yang pertama organik. Yang organik itu sampah yang bagaimana? Sampah organik adalah sampah yang berasal dari sisa-sisa makanan. Contohnya misalnya kita di rumah, kalau di rumah ya, kamu habis makan nggak habis, misalnya nasinya nggak habis, sayurnya nggak habis, itu semuanya adalah contoh sampah organik. Kalau di sekitar kelas sekolah misalnya ada daun-daun kering jatuh, ranting-ranting yang patah itu jatuh, itu juga semuanya termasuk sampah organik. Sampah organik berarti sampah yang bagaimana? Sampah yang bisa terurai kembali. Nanti terurai ya? Terurai itu bisa kembali menjadi tanah. Ya, kalau misalnya daun, ya kan? Daun kering jatuh, kamu membuat lubang di tanah, kemudian daun itu kamu timbun di dalam tanah. Tidak lama, paling 1 bulan sudah hancur menjadi tanah. Kayak gitu kan ya?
Itu namanya sampah organik, bisa diurai, bisa lebur menjadi tanah kembali. Nah, sampah organik ini bisa dimanfaatkan oleh manusia. Di antaranya tadi apa di video itu untuk apa? Ada kan? Apa? Naura? Untuk pupuknya pupuk apa namanya ini? Pupuk kompos. Jadi misalnya kita punya daun-daun kering itu daripada dibakar, itu bisa diolah menjadi pupuk kompos dan nanti itu bisa bermanfaat untuk manusia. Dipakai untuk tanaman, ya kembali bermanfaat. Itu yang pertama sampah organik. Yang nomor 2 adalah sampah anorganik. Kebalikannya organik. Apa sampah anorganik itu? Sampah yang kalau organik tadi kan sampah yang bisa diurai di tanah. Kalau anorganik sampah yang ada yang ingat nggak tadi di video itu? Anorganik sampah yang kebalikannya organik, yang tidak bisa terurai di dalam tanah. Ya, contohnya kayak apa tadi sekarang? Plastik, apalagi botol, kaleng, kaca, itu kan nggak bisa diurai meskipun kamu timbun dalam tanah bertahun-tahun. Kamu kedua mana kamu ambil lagi masih bentuknya plastik. Kalau nggak boleh silakan kamu coba. Kamu ambil botol plastik bekasnya minuman itu ya, kamu timbun dalam tanah. Untuk 1 tahun lagi kamu ambil masih belum menjadi apa-apa, tetap plastik. Botolnya masih ada, meskipun bertahun-tahun nggak bisa diurai. Nah, sama organik ini cara mengolahnya tidak boleh dibuang sembarangan, harus didaur ulang. Kalau dibuang sembarangan inilah yang menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang terakhir sampah adalah sampah B3. Ada singkatannya B3 saja. B pertama apa? Bahan, kedua berbahaya, B yang ketiga beracun. B3 bahan berbahaya dan beracun. Ini lebih berbahaya lagi. Ini sampah-sampah sisa-sisa. Contohnya tadi apa? Misalnya tadi sampah B3 obat nyamuk. Misalnya di rumah kamu bakar obat nyamuk bakar itu nggak habis, itu kan bahannya itu kan berbahaya, beracun. Kalau bisa dicampur makanan di beracun. Apalagi tadi baterai. Kenapa kok baterai masuk B3? Karena di dalamnya baterai itu ada bahan kimianya juga. Itu kalau terkena tangan, kamu nggak cuci tangan itu langsung makan, bisa berbahaya karena beracun. Kemudian apalagi contohnya tadi rokok bisa, karena rokok itu di dalamnya ada bahan-bahan yang juga berbahaya. Itu adalah macam-macam sampah B3. Jadi anak ingat ya. Nah, sekarang pentingnya kita mengenali berbagai macam jenis sampah itu adalah supaya kita tidak sembarangan. Ketika membuang sampah itu tidak sembarangan. Baik anak-anak, selanjutnya setelah ini kita akan berkegiatan ya. Kita coba berkegiatan dari materi yang kita dengarkan dari video dan penjelasan dari Pak Fauzi. Sekarang kita praktek untuk memilah sampah, memilih dan memilah sampah sesuai dengan jenisnya. Coba sekarang Pak Fauzi akan bagikan, karena kita akan memungut sampah supaya tangannya tidak kotor. Ini Pak Fauzi akan kantong apa namanya? Sarung tangan plastik. Nanti dipakai yang sebelah kanan ya, karena yang dipakai untuk memungut sampah kan yang sebelah kanan. Langsung dipakai. Coba ini dibagi. Jangan biru yang jempol sebelah sini dipakai langsung. Dipakai. Nah, dipakai langsung sebelah ini jempolnya. Dipakai yang sebelah kanan. Yang kiri nggak usah. Yang kita dipegang resepnya. Ya. Udah langsung dipakai. Nah, ini kantong plastiknya, kantong resepnya nanti dipakai untuk dengerin. Untuk kantong plastiknya akan dipakai untuk meletakkan sampah. Ini dipakai. Ini dipakai untuk madai sampah itu, ya. Satu-satu. Apa? Yang penting tangannya nggak kotor. Dah semua.
Ada yang masih belum kebagian tas kreseknya? Sudah semua ya? Putra sudah? Arman sabun ya? Sudah. Baik anak-anak. Nanti begini ya, kita mulai dari dalam ruangan dulu, ruangan kelas kita dulu. Kamu cek di laci-laci meja, di pojok-pojok ruangan itu ada sampah, kemudian masukkan ke kantong kreseknya. Masukkan. Sudah. Ya, dibersihkan lacinya itu, kolong mejanya itu biasanya dipakai anak-anak untuk membuang sampah. Nah ini jangan diulangi lagi. Jadi kolong meja itu bukan tempat sampah. Kalau membuang sampah, sudah bersih di dalam ruangan. Baik, anak-anak kalau di ruangan sudah, sekarang kita beralih di apa namanya di luar ya, di lingkungan sekitar kelas, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan sekolah. Ayo nak, jangan bergerombol ya. Ada yang di depan kantor sana. Jangan, nggak usah lari, nggak usah lari. Di depan kelas 1 dan kelas 2, depan kantor Bapak Ibu guru sana juga ada. Ini bensin. Sudah. Mana di dekat perpustakaan sana juga. Sudah di luaran, sekarang di luar anak-anak di depan perpustakaan. Sudah di depan perpustakaan. Halo guys. Nah, di bawah itu. Ya. Kayu itu apa? Karet, Pak. Karet jadi apa? Organik tuh. Nah, ini bekasnya sendok ini kan plastik itu ya. Bekasnya sendok itu plastik. Termasuk anorganik. Nah, ini. Bekasnya minuman itu. Nah, ini juga termasuk. Kalau sudah langsung kita kelas.
hasil dari teman kalian di lingkungan sekolah, silakan coba sekarang kumpulkan sesuai dengan jenisnya. Kalau organik berarti ada di sebelah sini, sebelah timur ini, anorganik tengah. Yang menemukan sampah B3 langsung letakkan di sini. Silakan. Dari Amel dulu, silakan Amel. Dipilah-pilah sesuai dengan jenisnya. Apa? Plastik dari mana? Anorganik. Plastik itu anorganik. Sudah langsung, Laura, ketiga Lisa, Lisa. Nggak bisa dorong. Ayo nak, siapa? Zara, silakan. Ini bukan B3, ini anorganik. Plastik itu anorganik, tadi loh ya. Nah ini daun ini organik ya. Di sini plastik, daun di sini, bekasnya ranting itu di sini. Ini plastik, gede. Ayo silakan, ganti. Awas Amet. Amet. Yang laki-laki bisa di sebelah barat sini. Ada yang nemukan B3? Ada, silakan sih, coba apa? Nemukan apa? Puntung? Puntung rokok, betul. Puntung rokok itu B3. Silakan. Apalagi ada yang nemu B3 lagi? Apa? Oh iya, masukkan. Pak itu anorganik. Awas orang gede ini. Awas, iki. Awas, iki. Itu kayu bekas ranting itu organik, betul. Bekas sendok plastik itu anorganik. Anorganik plastik kan itu. Ini termasuk plastik organik. Oke. Tuh, kertas itu sama. Merokok. Kertas itu bisa diurai. Ini organik berarti. Daun salah. Daun ini loh. Hijau ini sana. Daun itu. Nah, pakai tangan yang ada rantingnya. Itu situ. Ranting itu organik loh. Tapi yang dikasih tahu. Yang sudah dilepas dibuang sekalian itu kan plastik. Ya, dibuang. Ya. Nah, sekarang baris itu di situ. Nih, ada pengumumannya. Ngumpul sini. Nah. Nah, anak-anak silakan di sini dulu ya. Baik, perhatikan ya anak ya. Nah, ini dari hasil kegiatan kita. Tadi kita sudah keliling lingkungan sekolah. Nah, kita sudah mengerti, kita anak-anak sudah memahami berbagai macam jenis dari sampah. Jadi untuk ke depan, anak-anak ketika membuang sampah jangan dicampur. Oh, ini sampah yang organik, ini sampah yang anorganik, supaya tidak tercampur menjadi satu. Karena kita kan tahu ya bahwa sampah itu ada jenis-jenis. Baik, anak-anak silakan kembali ke kelas. Baik anak-anak, alhamdulillah kegiatan kita pagi hari ini sudah selesai. Jadi dari kegiatan kita hari ini kita bertambah wawasan nih, bertambah pengetahuan kita tentang sampah. Betapa pentingnya sampah itu kita pilah, kita pilih, kita buang sesuai dengan jenisnya. Karena kalau kita jadikan satu, sampah itu menjadi satu, berbahaya. Berbahayanya apa? Kalau itu nyampur tadi ada yang menemukan B3, ada yang menemukan puntung rokok, ada yang menemukan bekasnya baterai, nah itu berbahaya sekali.
misalnya kok itu kemudian masuk ke saluran air, kemudian airnya kamu minum, itu kan kalau masuk ke dalam mulut bisa berbahaya. Itulah pentingnya kita mengetahui jenis-jenis sampah. Jadi untuk di ke depan kita harus peduli ya dengan sampah, karena kalau kita peduli dengan sampah maka hidup kita menjadi sehat. Terima kasih. Mudah-mudahan kegiatan kita ini bermanfaat dan menambah ilmu kita semakin dekat. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Karena setelah ini beristirahat, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan beristirahat. Tidak.